Hello and what's up guys. Sekarang kita sudah bersama dengan DFSK Mini EV tahun 2022. Iya. Kalau sekarang Indonesia itu lagi gempar banget dengan salah satu mobil listrik termurah di sini, yaitu Wuling Air EV. DFSK nggak mau kalah karena mereka akan meluncurkan ini dalam waktu dekat, mungkin dalam setahun ke depan gitu ya. Dan konon ini akan lebih murah dibandingkan Wuling Air EV. Penasaran? Yes, lebih murah 100 jutaan bahkan dibandingkan Wuling Air EV gitu ya. Dengan range yang lebih jauh dibandingkan Wuling Air EV yang standar range. So kayak apa sih mobil listrik dari DFSK yang lumayan unik dan quirky ini? Yuk kita kupas luar dan dalam. Start your range. Nah, Tojagis, bila kalian gak kalah sama DFSK Mini EV, kami ada kabar baik bagi kalian yang mobil atau motornya masih berlampu halogen alias nyala kuning-kuning kuno gitu nih. Skuter Matic zaman now aja lampunya udah pada putih-putih semua. Gak mau dong mobil dan motor kalian kalah kece sama skuter? Untungnya partner perlampuan LED kami yakni Elevate Automotive LED lagi ada promo spesial 17 Agustusan 17% off spesial buat para auto junkies dengan menggunakan kode promo LFLucknuts17 di official store mereka di Tokped maupun Shopee. Kami berani rekomend Elevate LED karena terbukti setelah mencoba tipe Forza di Jazz-nya Alex, selain sinarnya lebih terang dari masa depan kami, juga memiliki cut-off yang sempurna sehingga gak nyilauin kendaraan lain. Semuanya plug and play serta kualitasnya OM great banget. Masih gak percaya? Boleh kok kepoin testimoni kepuasan usernya di Tokped maupun Shopee, atau cek aja Instagram resminya Elevate Auto @elevate.auto untuk menghapus semua keraguan kalian. Pokoknya kualitasnya juara banget. Dan tentunya didukung garansi resmi up to 2 tahun, so pakainya juga jadi tenang banget. Mau ganti lampu? Langsung aja kunjungi official store-nya Elevate Auto di Tokopedia maupun Shopee dan gunakan promo code LFNUTS saat checkout untuk klaim diskonnya ya guys. Dan pastinya promo ini terbatas dan tentunya limited stock pula. Jadi nggak pakai lama kalau kalian pengen upgrade perlampuan mobil dan motor kalian, lakukan bersama Elevate Automotive LED untuk masa depan serta pandangan ke depan yang lebih cerah. Eksteriornya tampil konvensional dan minimalis, jauh lebih sederhana dibanding Wuling Air EV yang futuristik, namun tetap ada detail unik berupa kotak-kotak di luar dan dalamnya. Nah, Autojagis, DFSK Mini EV tahun 2022. Memang nama finalnya nanti bukan Mini EV mungkin ya, ini kan unit masih impor juga gitu. Konon katanya mobil ini nanti bakal di CKD dengan harga yang sangat terjangkau banget. 100 juta lebih murah konon dibandingkan Wuling Air EV. Jadi kepala satu gitu ya, sangat menarik. Dan di zaman sekarang di mana orang-orang tuh lagi berlomba-lomba ke arah elektrifikasi, selama ini kan salah satu faktor yang bikin orang gak bisa beli mobil listrik adalah harganya. Harganya rata-rata masih di atas setengah miliar semua. Hyundai Ioniq 5, Nissan Leaf, Tesla Model 3 semuanya pun masih belum bisa dibilang terjangkau. Wuling sudah mendobrak dengan Air EV yang harganya 300 jutaan rupiah. Kalian bisa tonton, kita udah pernah review juga sebelah sini. Nah, menyusul adalah yang satu ini, iya, dari DFSK atau dari Sokon gitu ya. Ini konon katanya harganya kepala satu, jadi 100 jutaan untuk varian entry levelnya. Kayak apa sih si DFSK Mini EV ini? Sekarang kita bahas eksterior dulu, mulai dari belakang seperti biasanya. Desainnya itu benar-benar bertolak belakang banget dengan Wuling Air EV yang serba membulat dan futuristis. Untuk DFSK Mini EV ini, itu desainnya lebih ke arah konservatif, lebih ke kotak-kotak gitu ya. Dan memang itu bukan hal yang buruk, jadi memberikan perbedaan yang signifikan di antara kedua EV tersebut. Kalau kalian kurang serk sama desain Mini EV ya Wuling yang sangat-sangat futuristik dan nyeleneh banget, ini mungkin bisa lebih masuk ke banyak taste orang-orang yang lebih suka hal yang konvensional. Dari atas, antena model short pole kayak gini ya cukup normal lah ya, nggak masalah gitu. Dan di atas ini pun dia tidak ada
integrated terus spoiler. Kacanya juga tidak ada defogger, sama Wuling REV kan seperti itu, tapi at least sudah ada third brake stop lamp LED di bagian atas sini. Kemudian dari bagian badge-nya pun sudah berbeda ya. Dia nggak pakai badge dari DFSK yang kayak lumba-lumba shuriken itu. Dia pakai badge tersendiri yang bentuknya tuh kayak titik-titik polkadot kayak gini, tapi ini tuh kayak nge-symbolize huruf E gitu ya, mirip seperti huruf E karena kan memang ini E untuk electric seperti itu. Nah, ini juga di bawahnya ada something mini EV dan ada something lagi di bagian somethingnya, something banget karena gue juga nggak bisa baca, ini masih sandi rumput semua. Tapi konon nanti pas mobil ini di CKD, ya ini bakal di CKD nanti katanya, dia bakal dapat nama yang lebih proper antara Candy atau Minyu gitu ya, Mini Unyu gitu ya, konon dengar-dengar mungkin gitu, seperti itu. Dan lucunya di badge Mini EV ini ada warna biru-birunya, lagi-lagi elektrifikasi, birunya biru laknat. Lumayan menarik. Nah, ke bawahnya bumpernya walaupun secara bentuk dia agak squarish mengotak, tapi diberi aksen besar model trapesium di bagian bawah sini yang warna piano black. Jadi tidak terkesan polos dan sudah terkesan lumayan niat desainnya. Dengan ada safety-nya berupa 2 titik parking sensor yang sewarna body dan flash. Jadi udah rapi dan juga ada kamera mundur di bagian bawah sebelah sininya. Perlampuan, nah ini juga ya, ini memang dia masih bohlam semua. Jadi tidak semodis Wuling EV yang sudah pakai LED. Dan ini pun desainnya lagi-lagi model kayak jajar genjang kayak gini aja gitu. Tapi dalamnya sih cukup kompleks, ada aksen Y-nya di bagian sini sehingga bohlamnya tuh nggak terlalu kelihatan. Lampu senja, lampu rem di bagian sini, lampu sein di bagian samping sini juga bohlam. Lampu mundur ada di bagian tengah bumper bawah sini. Kalau dilihat bagian proporsi samping, memang seperti tipikal mobil-mobil listrik microcar dari China yang dia desainnya tuh tall box, jadi tinggi banget supaya ruangan dalamnya gede karena memang bodinya tuh cukup kecil. Bodinya panjangnya ini nggak nyampe 3 meter, jadi memang benar-benar kecil banget. Dia di bawah K-car bahkan ukurannya gitu ya. Termasuk ini belum final color, nanti konon untuk versi yang finalnya ini bakal dibuat two tone dan atap atasnya bakal dibikin warna putih. Menurut gue lucu banget sih, desainnya tuh bener-bener sangat-sangat pastel banget gitu ya, jadi cocok buat para wanita bahkan mobil ini gitu. Door handle sudah model grip pipe di bagian sini sewarna body, jadi udah oke banget walaupun dia belum ada akses keyless entry karena kuncinya masih kunci flip key biasa, bahkan dia belum engine start stop button. Nah, ke bawah dia memang tidak ada side body molding, tapi bagian samping body itu dihias dengan kayak ada desain panel yang mencolok seperti ini gitu ya. Ini ada tarikan garis yang sangat tajam banget dari bagian lampu, set langsung ke bagian bawah sini, sehingga bagian sampingnya tidak terkesan terlalu polos. Kemudian spion, ini juga berwarna hitam glossy seperti ini, lagi-lagi kontras banget, apalagi nanti kalau roofnya putih bakal terlihat lebih lucu. Spionnya pun dia sudah electric adjustment, walaupun belum electric retract, jadi lipatnya masih model penyet seperti ini aja. Tapi enaknya, karena dia narrow, walaupun kalian ada di sisi driver, kalian pengen lipat spion yang di sisi passenger itu bisa digapai dengan mudah dari dalam. Jadi menurut gue itu nggak masalah. Lampu seinnya tidak di spion, dia masih di fender kotak seperti ini aja. Oke, lanjut bahas kaki-kaki dari si DFSK Mini EV. Nah, ini sebenarnya dari spesifikasinya itu cukup mengejutkan. Kenapa? Karena secara data gitu ya, secara angka, ini tuh mirip banget atau bahkan bisa dibilang ketiplek sama dengan Wuling REV. Kenapa? Karena memang di China sana platform mobil seperti ini itu dia tuh kayak semacam third party gitu ya. Jadi bisa dipakai oleh beberapa company, tinggal bikin body, bikin interior aja gitu ya. Bahkan konon kaki-kakinya pun cukup serupa gitu. Jadi ya seperti itulah, kalian ngerti lah ya gimana cara China bekerja gitu. Nah, ini sendiri peleknya desainnya memang dari luar udah lumayan unyu karena kayak yang gue bilang dia kan serba kotak-kotak gitu ya, beda seperti Wuling REV. Peleknya pun demikian, ini sama, jadi dia sebenarnya tuh masih stylish, masih pelek kaleng, tapi ditutup dengan dop yang desainnya tuh kayak serba mengotak-ngotak seperti ini. Ada logo barunya juga di bagian tengah sini, dan dia two tone polish, jadi cukup lucu gitu ya. Ringnya 12 inci, jadi mirip sama pelek-pelek Karimun gitu, sebenarnya nggak kecil-kecil amat, walaupun memang untuk standar zaman sekarang tuh kecil banget. Dan dia dibalut ban yang sama juga dengan Wuling REV, yaitu Green Max Eco Touring EV Special dengan ukuran 145/70 R12. Pengereman depan cakram, belakang tromol itu sama seperti Wuling REV tapi yang tipe standar range gitu ya, belakangnya masih tromol, tapi tentunya sebagai mobil listrik dia pun udah punya teknologi seperti regen gitu-gitu, jadi udah cukup oke lah buat dalam kota. Konvensionalitas desain pun berlanjut ke bagian fascia depan dari si DFSK Mini EV ini. Kalau kalian meninjau Wuling REV, itu kan desainnya tuh kayak Daft Punk banget kan, kayak futuristik dengan horizontal LED yang sangat-sangat nyentrik gitu.
Ini dia tampil jauh lebih minimalis, lebih sederhana. Tapi bagusnya kalau kalian tipe orang yang konvensional, yang gak suka desain yang aneh-aneh, nyeleneh, dan eye-catching di jalan, ini pasti terlihat jauh lebih appealing gitu ya. Tinggal kalian seleranya seperti apa aja. Nah ini, di bagian atas ini kap mesin bisa dibuka loh. Ntar kita buka pas kita startup gitu ya. Grillnya tentunya ini tidak bolong, jadi dia hanya full black panel glossy seperti ini. Tapi motif kotak-kotak pun berlanjut karena di bagian atas ini tuh ada aksen yang lagi-lagi kotak-kotak yang berlanjut ke bagian interior juga. Ntar kita bahas interiornya. Nah, di depan sini ada logo baru dan tentunya ini pun double sebagai charging port. Ya, jadi seperti Wuling Air EV juga dia charging portnya ada di bagian depan. Tinggal kalian tekan aja di bagian sini. Seperti itu. Dia akan terbuka dan di sini kalian bisa langsung menge-charge mobilnya. Charging kitnya itu ada di bagian bagasi, namun tentunya pasti nanti ada paket-paket charging juga, mungkin dapat wall charger atau gimana. Kita juga belum berani ngomong mengenai kecepatan chargingnya atau range-nya, tapi konon range-nya sendiri itu ada di tengah-tengah antara Wuling Air EV yang standar dengan Wuling Air EV yang long. Jadi sekitar 200 kilometeran lah, 200 km lebih mungkin gitu ya. Jadi udah oke banget. Ini juga bumpernya senada dengan bumper yang di belakang. Walaupun desainnya cukup sederhana, tapi dia diberikan aksen black glossy yang model trapesium kayak gini, sehingga dia tampil lebih ada aksennya gitu ya, tidak terlalu polos. Masuk ke bagian headlights. Ini again bukan final spec gitu ya. Jadi headlights-nya tuh masih yang tipe bawah kayak gini. Nanti konon tuh ada dua tipe, ada tipe yang entry level yang 100 jutaan dan ada tipe yang lebih atasnya lagi. Untungnya tipenya yang atas nanti itu headlampnya tidak seperti ini. Dia udah lebih modern dengan DRL garis model lazy eyes dan sudah proyektor. Tapi untuk tipe bawah nanti akan seperti ini. Dia modelnya kristal multi reflektor, masih halogen biasa, lampu senja, lampu main beam dan high beam jadi satu di bagian sini dengan lampu sen di bagian bawah sini gitu ya. Jadi cukup sederhana walaupun headlampnya kita suka. Ini ada aksen kayak panahnya gitu. Jadi desainnya tidak terlalu polos-polos amat lah. Dan secara overall desain dari si DFSK Mini EV ini menurut gua memang jauh lebih konvensional, jauh lebih minimalis gitu ya. Tapi sebagai sebuah urban transport dan sebagai calon mobil listrik yang beneran mobil termurah di Indonesia, sepertinya patut banget kalian pertimbangkan. Dan kita nggak sabar banget nungguin pas dia launching resminya nanti karena ini produk yang sangat menarik. Interior walaupun tidak sepremium Wuling Air EV namun tetap unik dan quirky dengan open cafe design yang memiliki aksen body color serta speedometer digital yang asik. Iya, masuk ke interiornya pertama-tama kita harus klarifikasi dulu. Ini video bukannya di mirror gitu ya, tapi memang mobil ini masih format setir kiri karena kan ini masih CBU China gitu ya. Nantinya pas di CKD udah dilokalisasi pastinya akan menjadi setir kanan. Tapi untuk interiornya you're seeing it first di Laknat Soto Jangki karena kita yang pertama bisa melihat dan mereview bagian interiornya dan ini pun sangat menarik. Mulai dari pintunya, lagi-lagi seperti Wuling Air EV ini berat dan terasa sangat solid gitu ya. Untuk sebuah mobil kecil ini tuh oke banget loh sebenarnya. Hefty, jauh lebih berat dibandingkan pintu-pintu LCGC. Dan di bagian bawah sini, untuk bagian seal plate-nya memang dia plastik tapi ada lagi-lagi aksen kotak-kotak motif gitu ya. Kotak-kotak kayak agak random gini, yang itu pun menjadi tema di bagian interiornya karena bakal banyak banget. Kita masuk dulu. Tuh, bentuknya solid kan, blek gitu. Jadi terasa sangat berkualitas. Nah, video guys, interior dari si DFSK Mini EV tahun 2022. Sebelum kita bahas desain, fitur, dan apa aja yang ditawarkan dengan mobil listrik yang konon harganya akan 100 jutaan ini, seperti biasa kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support kami dengan cara klik tombol like di bawah dan klik tombol merah itu racing untuk subscribe ke channel Laknat Soto Jangki. Jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian nggak pernah ketinggalan video baru dari kami, dan pastinya main-main ke Instagram kami di Laknats_AJ untuk update terbaru info otomotif. Oke, pertama-tama seperti biasa kita kenal dengan kuncinya dulu yang bentuknya seperti ini. Iya, jadi memang dia belum keyless go seperti Wuling Air EV gitu ya. Bahkan Wuling Air EV kan kuncinya lucu banget, bentuknya kayak AirPods gitu, dan kalau pengen startup tinggal kalian injak rem aja. Tapi di mobil ini masih jauh lebih konvensional karena kuncinya model kunci lipat seperti ini. Dia flip key kayak gini gitu ya. Dan sini pun ada 3 buah tombol. Ada lock, unlock, dan ada tombol ini yang ada logo tanda tanyanya. Ini adalah kayak semacam panic button atau find my car gitu ya. Kalau kalian pencet ini, klakson akan menyala dan lampu sein pun ikut menyala. Di baliknya, belum ada logonya karena ini prototype unit. Nanti pastinya ada logo DFSK atau logo yang E yang baru di bagian sebelah sininya. Kayak gitu. Dan pastinya,
kita pengen coba startup dulu dong. Nah, so kayak apa sih suaranya gitu ya? Apakah ada suaranya at all? Yuk kita startup dulu. Nah, untuk jangkis untuk urusan berpacu si DFSK Mini EV ini speknya cukup bikin pangling karena dia di atas Wuling Air EV yang standar range, menggunakan permanent magnet synchronous motor bertenaga 30 kW alias 40 horsepower dengan torsi 100 Nm yang dimate ke transmisi single speed reduction gear berpenggerak roda depan. Baterainya lithium iron phosphate dengan kapasitas 16,8 kWh dengan range 220 km. Dan yang keren, gak kayak kebanyakan EV yang tipe bawah dan atas itu range-nya beda. Untuk DFSK Mini EV ini, konon semua sama aja. Jadi perbedaannya hanya di fitur aja. Seperti itu aja, walaupun dia silent ala mobil EV, tapi emang harus diakui suara contohnya dari AC-nya gitu ya, dari getarannya, memang membuat mobil ini seolah-olah kayak ada mesinnya, padahal dia tidak ada. Antara itu safety feature atau memang karena peredamannya kurang. Tapi ya, menurut kita masih dalam tahap yang bisa ditolerir banget. Masih tergolong sangat silent untuk sebuah mobil. Nah, dari dashboardnya sendiri, bisa dilihat ini pun dashboardnya lagi-lagi approach-nya berbeda banget dengan Wuling Air EV gitu ya. Kalau Wuling Air EV kan futuristik gitu. Kalau ini dia tuh kayak quirky, lucu, gemes gitu ya. Karena dia dashboardnya memang masih hard plastik, sampai door trim juga masih hard plastik semua, tidak ada soft touch sama sekali di sini. Tapi secara desain dia lumayan ergonomis. Pertama-tama warnanya dia three-tone, jadi aksennya tuh dark gray di bagian atas-atasnya, di bagian bawahnya tuh light gray, dan ada aksen warna body color. Contohnya di bagian cup holder yang ada di bagian passenger sini, ini dia warna body color. Tapi memang ini katanya konon nanti bisa diubah juga, ada yang warna orange, ada yang warna silver, tergantung final speknya gimana. Tapi ini warnanya biru, matching dengan yang di luar. AC dari mobil ini, itu air ventnya tidak bisa di-adjust. Iya, kayak kebanyakan mobil kan bisa digoyang-goyangin atas bawah kiri kanan gitu ya. Kalau dia fix, jadi lubangnya memang ada 4 seperti mobil wajar, tapi dia tidak bisa di-adjust arahnya. Tapi desain air ventnya ini unik banget. Dia modelnya tuh kayak segitiga Illuminati gitu di bagian sini, dan ya udah AC-nya keluar dari sini-sini gitu. Sangat-sangat lucu banget gitu ya. Dan arah semburnya pun dia nggak yang fokus, jadi dia lebih ke disperse gitu ya. Jadi benar-benar lumayan unik lah. Termasuk di bagian tengah sini, kalau kalian lihat memang dia nggak ada infotainmentnya. Jadi di bagian tengah sini digantikan dengan phone holder. Jadi kalau kalian punya handphone, itu handphone, ada contoh handphone Lux. Nah, handphone seperti ini, kalian bisa taruh di bagian tengah sini, langsung pas gitu ya. Jadi bisa menggunakan infotainment dari handphone kalian, seperti ini. Taruh handphonenya ya, biar lebih lucu. Nah, ke bawah, di bagian kontrol AC, atau panel kontrol di bagian tengah sini, pertama-tama di tengah ada AC, yang sebenarnya kalau dilihat-lihat, walaupun dia masih model puter, tapi AC-nya lebih lengkap dibandingkan Wuling Air EV. Di tengah ada fan speed, ada air circulation yang sudah tombol. Di bagian kanan ada arah sembur yang lengkap ke kepala, kaki aja, kaki dan front defogger aja. Karena di bagian depan sini, yang lagi-lagi desainnya Regis kayak gini, udah ada front defoggernya. Nice. Nah, di bagian kiri, dia ada temperature, dan inilah yang tidak dimiliki oleh Wuling Air EV. Dia udah punya heater. Tapi gue nggak tahu ya apakah yang masuk sini speknya nanti tetap ada heaternya apa enggak. Tapi untuk unit ini dia ada heaternya karena di China kan suka dingin. Nice. Nah, ini pun lagi-lagi dihias dengan aksen yang gue bilang warna biru, dan dia langsung nyambung ke bagian kanan sini, di mana kanan sini adalah tombol fisik untuk head unitnya atau infotainmentnya. Di bagian kiri pertama-tama ada tombol power ya, seperti ini. Dan ini pun ada yang knowing, ini sekaligus menjadi volume knob gitu ya. Nah, di bagian tengah-tengahnya ini ada kayak mode-modean yang lagi-lagi gak bisa gue baca karena dia masih sandi rumput. Ada input untuk USB di bagian sini. Displaynya masih display kayak jam-jam di stasiun tua. Iya, jadi kayak gini gitu ya, warna merah. Ini kayak jam-jam di waker kamar gue yang udah umurnya 20 tahun. Tapi at least dia cukup fungsional. Sick track ada di bagian sini. Kalau kita putar kita bisa ganti stationnya. Ini radio lokal pun masuk gitu ya. Jadi oke gitu. Seperti itu aja. Nah, ke bagian bawah dia memang tidak punya glove box karena kan untuk menghemat space juga seperti Wuling Air EV. Dia punya storage tray di bagian bawah sini yang ada netnya. Jadi kalian bisa nyimpan barang-barang di bagian tengah sini. Sekaligus di kirinya ada 12 volt socket buat kalian nge-charge gadget-gadget kalian. Jadi kalau di-charge tinggal taruh di net, kelar. Nah, dia pun model dashboardnya floating dash ya. Jadi lagi-lagi untuk memberikan kesan interior yang lebih lega, tidak ada obstruksi di sini. Kalian bisa pindah dari kanan ke kiri langsung tanpa keluar mobil. Dan disambut
dengan konsol tengah di sini yang hanya nge-housing 3 buah function. Yang pertama, untuk electric power window. Power window-nya sama seperti REV, dia ditaruh di bagian door trim, dia ditaruh di bagian tengah sini, dan memang dia belum auto ya. Jadi masih standar aja kayak gitu. Nah, ngomongin soal door trim, kita lihat door trimnya dulu. Dia gede banget, khas dengan mobil 2 pintu. Lagi-lagi door trim pun 3 tone, aksen warna abu-abu gelap, aksen warna abu-abu terang, dengan aksen lagi-lagi warna body color atau biru di bagian door handle atau grab handle di bagian situnya. Aksen chrome ada di bagian pembuka pintunya, ada speaker, walaupun dia belum ada tweeter, jadi ya suaranya masih di bawah aja. Dan di bawahnya lagi ada door pocket, sekaligus ada bottle holder, termasuk ada yang interesting ntar itu buat baris keduanya ya. Ntar gue bahas di baris kedua, karena door pocketnya itu 2-in-1, sangat menarik sekali. Nah, kembali ke tengah, kita masuk ke bagian transmission dialnya. Ya, dia bukan model shifter, dia model dial, diputer gitu ya. Nah, ini lagi-lagi ada aksen birunya. Dia ada R, N, D, dan S. Dia tidak ada park gitu ya. Jadi kalau kalian mati, tinggal masukin netral aja kayak gini. Modelnya diputer, mau ke D tinggal kalian shift. Kalian harus tahan rem nih, kelihatan D, dan ada S. Iya, kalau kita masuk ke S, di speedometernya bakal kelihatan mode sport, cukup unik. Dan kalau kita masukin mundur, ini pun kelihatan ada kamera loh sebenarnya. Tapi kamera itu langsung integrated ke bagian speedometer ya. Kalau kita belokin, dia memang belum ada guidance lainnya. Tapi at least cukup jelas dan cukup besar langsung di depan pengemudinya. Lucu banget. Nah, ke belakang lagi ada parking brake yang belum EPB. Iya, jadi ini masih parking brake model hydraulic biasa seperti ini. Udah, ke belakang tidak ada apa-apa lagi. Kemudian joknya ini pun aksennya tuh unyu. Unyu banget. Jadi kalau Wuling REV kan mencoba tampil premium dengan jok kulit gitu ya. Kalau dia joknya masih fabric seperti ini, jadi lebih sederhana, tapi dia dengan aksen lagi-lagi yang body color seperti ini, ada aksen birunya. Dan di bagian bawahnya ini ada aksen kotak-kotak yang senada dengan semua kotak-kotak yang tadi udah gue jelasin. Ini lucu banget ya, quirky gitu, kayak Scandinavian interior yang biasanya tuh agak quirky kayak begini. Pengaturan joknya tentu masih manual, tapi dia sudah bisa sliding dan sudah bisa reclining. Dan recliningnya pun sama seperti Wuling REV juga, dia mentok segini aja, udah nggak bisa lebih recline lagi dari ini. Tapi menurut gue ini udah cukup lah buat kalian agak rebahan dikit nunggu mobil ini pas lagi di charge, contohnya kayak gitu ya. Nah, dan dia pun tidak ada seat height adjuster, posisi mengemudinya, tapi menurut gue udah cocok banget lah buat perkotaan, karena dia di set memang agak tinggi dan cocok buat contohnya pengemudi-pengemudi seperti wanita, ibu-ibu, itu pun bakal menemukan posisi mengemudi yang cukup enak. Setirnya dia juga full poliuretan seperti ini, dia belum kulit, tapi dia desainnya flat bottom, iya, dengan aksen garis-garis yang unik juga. Dan kalau kalian lihat, ini setirnya tuh poliuretan itu kayak ada patternnya gitu, patternnya tuh kayak lagi-lagi titik-titik kayak polkadot, mirip seperti logo yang ada di bagian tengah sininya, karena logo ini juga titik-titik seperti logo yang barunya. Suara klaksonnya seperti ini, lucu banget, sangat imut. Dan setirnya memang belum bisa di-adjust, iya, jadi tidak ada height adjuster, apalagi untuk teleskopik ya. Jadi fix seperti ini aja, tapi at least dia cukup nyaman. Dan kalau gua duduk sempurna, ini speedometernya terlihat dengan jelas dari kolong setirnya di bagian sini. Di bagian kiri setirnya ada tombol yang lagi-lagi warnanya biru, dia untuk mengatur MID dan untuk cruise control serta speed limiter. Ya, mobil ini udah punya cruise control dan speed limiter, walaupun tentunya tidak adaptif karena dia tidak ada ADAS-nya. Dan beralih ke bagian speedometer, ini pun dia sudah full color display kayak gini ya, cukup high definition. Sekarang lagi ada tulisan door open karena kan Alex lagi buka pintu, jadi ada door ajar-nya kelihatan di sini juga gitu ya, warningnya gede banget. Lex boleh tutup pintunya dulu. Ini kita masuk dulu. Nah, kalau udah masuk dia pun langsung menjadi seperti ini. Ini main display utamanya. Jadi defaultnya seperti ini. Di bagian bawah kanan ada odometer, di bagian bawah kiri ada trip meter, di bagian atas ada sisa range, yang dimana sekarang sisanya 117 km, baterainya masih 67%. Jadi ya well, harusnya sih kalau full tembus 200. Dan di bagian kanan itu ada power meter, pas kalian lagi gas-gasan. Di tengah, di atas ada ini state of drive, jadi kalian kalau udah ready dan bisa ngegas, tinggal ini ada tulisan ready. Ada speedometer,
ini ada energy flow meter, di mana kalau kalian lagi ngegas, ngerem, regen, dan gitu-gitu, baterainya bisa kelihatan langsung di sini pas kalian lagi jalan. Dan di bawah ada gear indikatornya. Ini tentunya MID bisa kalian cycle dengan menggunakan tombol yang ada di bagian kiri setirnya. Kalau kita cycle, ini ada average power consumption kWh per 100 km. Kalian bisa hitung sendiri gitu ya seberapa hemat mobil ini. Kemudian ada trip statistik, ini ada trip hour, ini ada distance, dan ada kayak average-nya di sini. Ada vehicle status. Di sini gue kelihatan gue lagi duduk tapi nggak pakai seat belt. Ya tentunya kan karena gue lagi nggak jalan, tapi ya kelihatan di sini. Kemudian ada balik lagi ke bagian energy flow-nya. Di bagian sebelah sininya ini ada tombol yang kalau kita lihat ini adalah tire pressure monitoring system. Jadi mobil ini sudah ada TPMS-nya. Di bagian kiri driver dia ada tombol untuk power mirror dan untuk headlamp leveling. Jadi lampu depan tuh masih bisa di-adjust ketinggiannya. Oke, lanjut ke bagian atas. Dia kaca tengah belum day night view, jadi masih polos saja seperti ini. Di atas ada dome light yang masih halogen biasa dan dia gede banget. Dome light itu kayak seukuran martabak yang biasa kalian beli di SD tambah seperempatnya gitu ya. Jadi lumayan besar, termasuk ada 2 buah sun visor. Yang bagian driver justru dapat kaca, yang bagian passenger tidak. Jadi yang boleh narsis hanya pengemudinya saja. So, begini aja rasa duduk di baris kedua dari si DFSK Mini EV tahun 2022. Ini jok udah gue set ke posisi mengemudi gue yang agak dimajuin sedikit ya, supaya orang belakang gak kasihan amat. Tinggi gue 170 cm. Di sini memang gue hanya tersisa 1 jari. Iya, jadi sekompak ukuran luarnya, memang mobil listrik seperti ini tuh gak bisa gede-gede amat ruangan interiornya. Jadi ya, tapi at least masih muat orang dewasa ya, masih muat. Jadi kalau ada yang bilang gak muat itu bohong, ini masih muat banget orang dewasa. Apalagi kalau bicara soal headroom, karena headroom ini tinggi banget, masih lebih dari 5 jari, jadi masih aman banget gitu ya. Termasuk di bagian belakang sini, motif joknya pun serupa, jadi dia ada aksen body color, ada aksen kotak-kotak seperti ini yang terasa sangat-sangat unik dan gemes. Udah dapat 3-point seat belt untuk kanan dan kirinya. Iya, karena memang mobil ini itu strictly 4-seater. Kalau kalian taruh 3 orang belakang sini, itu tentunya kalian adalah penyiksaan, tidak manusiawi. Jok sama seperti yang depan, kalau yang depan kan model pocong, yang belakang juga model pocong, jadi headrestnya tidak bisa di-adjust. Tapi kalau gue duduk sempurna, memang agak masih kependekan sih headrestnya gitu ya, masih perlu ditinggiin sedikit. Tapi ya oke lah, at least masih bisa nyender dikit gini gitu kan. Nah, dan joknya pun paling recline seperti ini. Gue merasa duduk di belakang sini nggak terlalu tegak-tegak amat, masih cukup oke untuk jalan-jalan di seputaran Jakarta, nggak masalah. Dan kalian masih kebagian kaca, jadi kalau kalian bisa lihat keluar kayak gini pun masih bisa gitu ya, ngelihat traffic dan ngebayangin kapan gue kebeli Tesla gitu kan. Tapi oke, masih oke lah, setidaknya tidak terasa claustrophobic. Kemudian di joknya pun masih ada ISOFIX tethering point, jadi kalau kalian pengen taruh jok bayi itu masih bisa. Penyimpanan itu ada beberapa. Pertama-tama ada seat back pocket 2 buah untuk di kedua jok depannya. Memang udah seperti itu aja, tidak ada fitur apa-apa dan gimana-gimana. Oke, lanjut bahas bagasi dari si DFSK Mini EV. Nah, untuk bukanya sudah ada electric button di bagian belakang sini, namun memang bentuknya masih expose tompel hitam seperti ini ya. Mungkin nanti lebih bagus kalau dicat body color atau gimana, tapi untuk sekarang dia masih button seperti ini aja. Tapi at least dia sudah elektrik. Ada colokan di sini buat tangan, dan buka. Nah, kelihatan ya. Memang ukuran bodi itu tidak bohong. Sama seperti Wuling R-EV juga, dalam keadaan lagi 4-seater alias jok belakang berdiri, ini bagasinya memang lumayan kecil. Ada sekitar 3/4 jengkal lah. Kalau kalian pengen bawa belanjaan harian, kalian pengen bawa mungkin kayak gym bag yang sangat tipis, itu masih bisa dimasukkan ke sini. Namun untuk objek yang lebih besar, itu tidak bisa. Dan di bagian bawah sini, itu ada beberapa amenities. Contohnya kalian dapat charging, iya, ini charging yang langsung bisa ke steker rumah gitu ya, seperti ini. Dan jangan tanya dulu soal kecepatan chargingnya, karena ini pun tentunya masih belum jelas. Nanti tunggu final speknya. Kemudian kalian dapat ini juga segitiga pengaman yang lucu karena di sini ada velcro-nya, jadi ini nggak blonteng di dalam, dia akan diam aja di bagian bawah bagasinya. Dan kalian dapat high visibility jacket. Iya, jadi kalau kalian misalnya mogok di tol yang gelap, tinggal pakai ini, kalian akan langsung kelihatan. Dan kalian kelihatan di sini ya akhirnya logo DFSK-nya. Iya. Jadi memang mobil ini adalah buatan DFSK. Nah, kalau kalian pengen rebahin jok baris keduanya, ini pun bisa rebah 50-50. Iya.
Jadi kalau misal kalian pengen bawa satu barang, kalian rebahin sebelah doang gini gitu ya. Itu pun bisa, jadi bisa angkut 3 orang plus satu barang. Tapi kalau kalian pengen bawa barang lebih banyak lagi, ini bisa direbahin dua-duanya seperti ini. Kalau udah, thanks to roof-nya yang tinggi, kalau kalian pengen masukin koper large 2 di sini pun masuk di atas jok ini karena ruangannya memang sangat-sangat tinggi ke atas gitu ya. Walaupun di sini ada hump yang lumayan besar karena joknya tidak terlipat rata sampai ke bagian bagasinya. Tapi at least ruangannya mah langsung jadi gede lah. Yang agak kecil adalah openingnya. Iya, bumper ini itu tinggi banget. Iya, jadi kalau kalian pengen tarik barang keluar memang harus agak diangkat karena load lipnya tuh tinggi. Load lipnya tuh segini nih. Dari bawah bumper ya. Segini. Jadi memang agak tinggi. Namun yang lucu, aksen kotak-kotak yang tadi gue bilang di jok, di door trim dan lain-lain itu berlanjut ke bagian lip dari bagasinya. Karena lip di bagasinya juga ada aksen kotak-kotak yang sama unik. Walaupun dia unik dan sangat terjangkau, namun karena secara spek kalah dengan Wuling REV pasti ada yang menyebalkan. Karena itu inilah 3 no yang kami temukan di DFSK Mini EV. DFSK Mini EV ini melakukan dosa yang serupa dengan Volkswagen Group. Iya, kalau kalian pernah lihat head unitnya VW Polo atau VW Golf gitu ya, itu kan logo powernya itu ikutan muter kalau kalian putar volumenya. Ini pun sama, jadi kalau kalian putar volumenya, logo power ikutan muter. Tapi di sini dosanya itu 2 kali lipat karena di bagian ini seat tracknya ini tombol ikutan muter. Jadi kalian bisa set ini tuh kayak begini menyon gitu ya. Ini menyon sangat-sangat mengganggu buat orang yang OCD. Jika dilihat sekilas, setir dari si DFSK Mini EV ini akan terlihat seperti punya 2 sisi steering switch buttons. Di bagian kiri dia memang asli, ia ada untuk ngatur MID, ada speed limiter dan ada cruise control gitu ya, lengkap di bagian sininya. Nah, di bagian kanannya ada tombol yang dibentuk sama persis kayak di bagian kirinya, tapi ini dummy. Iya, jadi fake gitu ya. Ini nggak ada yang bisa dipencet, nggak ada yang bisa ditoggle atas bawah. Ini hanya dummy button. Walaupun akses ke baris kedua dari si DFSK Mini EV ini lebih mudah dibandingkan Wuling REV karena dia bisa diakses dari kanan maupun kiri, tapi mekanisme aksesnya sama susahnya dan sama annoyingnya seperti Wuling REV, di mana kalian harus 2-step proses. Pertama kalian harus ke depan yang gini, terus abis itu baru di slide. Jadi nggak ada one touch untuk tilt and slide kayak kebanyakan mobil-mobil 2 pintu, sehingga prosesnya lebih lama dan kalau misalnya hujan mau masuk, kalian akan basah duluan. Namun tenang, karena sebagai calon mobil listrik paling terjangkau di Indonesia dengan 100 jutaan aja pasti punya banyak hal menarik. Karena itu inilah 3 interesting yang kami temukan di DFSK Mini EV. Gak kayak kebanyakan mobil yang kalau kalian nyalain lampu senja itu layar-layarnya meredup aja, tapi si DFSK Mini EV ini layarnya justru punya 2 mode warna gitu ya. Kalau kalian lagi siang, dia tuh warnanya serba putih, serba terang kayak gini. Tapi begitu kalian masuk ke mode malam alias kalian nyalain lampu senja, dia akan berubah menjadi hitam. Ya, jadi kayak negatif effect kayak gitu ya. Dan aksen-aksennya itu jadi kayak neon green kayak gini. Jadi sangat unik banget, warnanya ada 2. Termasuk kalian kan tadi udah lihat kalau di bagian transmission dial ini itu ada mode S gitu ya. Mode S itu adalah mode sport. Jadi ini N, D, S, dan S itu font sport itu keren gitu cuy, kayak font-font AMG gitu loh. Jadi kayak nggak sekedar tulisan sport doang kayak di Wuling REV. Ini font sportnya beneran sporty dan ada warna merah di huruf S-nya ini, dan kalian tahu apa artinya kan? Merah itu racing. Door trim dari si DFSK Mini EV ini sebenarnya cukup menarik karena kan dia mobilnya tuh 2 pintu aja gitu ya. Jadi door trimnya sangat panjang, dan yang menarik adalah kalau kalian lihat di bagian situ di belakang itu tuh ada kompartemen yang terpisah dari door pocket depan. Iya, dan itu adalah kompartemen yang ditujukan untuk penumpang baris keduanya. Nah, ini misalnya gue tutup pintunya ya. Kelihatan tuh kan. Jadi ada door pocket untuk penumpang depan sendiri dan door pocket untuk penumpang belakang sendiri. Gue baru pertama kali lihat ada door trim mobil 2 pintu yang memisahkan antara door pocket penumpang depan dan belakang. Ini sangat unik. Kalau naik DFSK Mini EV ini, kalian nggak punya lagi alasan untuk nyalain hazard pas hujan yang sangat tidak proper. Karena mobil ini sudah dilengkapi dengan fog lamp belakang. Iya, yang ditaruh di bagian bawah sini bersebelahan dengan lampu mundurnya gitu ya. Jadi, safety ke belakang itu lebih dari Wuling REV yang tidak punya fog lamp belakang. Yaks. Oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys. Sedikit fun impression kita mengenai si DFSK
Mini EV tahun 2022. Iya, seperti yang kita bilang dari awal, sekarang gerakan elektrifikasi itu lagi gencor-gencornya banget di Indonesia gitu ya. Dan orang berlomba-lomba untuk menawarkan mobil listrik yang murah dan terjangkau. Karena rata-rata sekarang kan mobil listrik di Indonesia itu masih di atas setengah miliar semua. Wuling Air EV sudah mendobrak dengan harga 300 jutaan rupiah, namun ini konon katanya akan lebih murah lagi dari itu. Bahkan lebih murah dibandingkan Wuling Air EV yang standard range. Karena starting price untuk mobil ini itu ada di kepala satu, jadi 100 jutaan rupiah. 100 jutaan bisa punya mobil listrik yang range-nya itu lumayan karena dia udah di atas 200 kilo, bahkan konon katanya di atas Wuling Air EV yang standard range. Jadi sebenarnya masih oke banget. Desainnya memang ya agak konvensional, tapi bagi kita yang lebih ke utilitarian, ini pun udah lebih dari cukup untuk bawa kita keliling-keliling di ibu kota, seperti itu. Tinggal sekarang, gimana DFSK aja bisa memanage mobil ini dengan promosi yang lebih gencar dan pastinya publikasi yang lebih niat lagi. Karena kan semuanya tergantung hal itu gitu ya, kesuksesan sebuah produk, seperti itu. Makanya kita juga pengen kasih special thank you dan shout out ke Bro Daniel dari DFSK Indonesia, serta ke Air Moda Studio yang udah ngizinin kita untuk mulasi Wuling. お前はもう死んでいる。何？ Maksud gue DFSK Mini EV ini di Lakna Soto Jangki. Kalau kalian pengen lihat langsung mobil ini, langsung aja datengin boothnya DFSK di Gias 2022 untuk rasakan sendiri mobilnya gitu ya, seperti itu. So thank you banget DFSK Indonesia, thank you banget Air Moda Studio, dan tentunya thank you banget ke kalian semua yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa kalian support kami di sana? Subscribe ke YouTube channel kami Lakna Soto Jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami dan Lakna_Jet di sini, supaya kalian selalu up to date dengan info mobil dan pastinya review mobil unik seperti ini yang tentunya kalian belum bisa temukan di channel lainnya. Oke, sekian aja untuk si DFSK Mini EV, atau nanti kedepannya mungkin namanya akan DFSK Candy atau DFSK Minu gitu ya, karena Mini EV itu masih lumayan generic banget. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.